cerita singkat kita, walaupun ya selalu dibilang singkat, tetapi Tuhan tidak menghitung seberapa banyak waktu, berapa jamnya kita gunakan, tapi Tuhan lihat hati kita sejauh mana kita berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan satu pujian. Bapak Engkau sungguh baik. Saya persilakan kita semua berdiri.
Amin. Dimuliakan Tuhan. Anak-anakmu juga yang main musik, tolong anak-anaknya Pak Gideon di tempat ini biar mereka terus cinta akan Tuhan. Dan yang sudah Tuhan berikan buat mereka, mereka persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin banyak tetangga-tetangga di sini, biar lewat kehidupan hamba-Mu di tempat ini menjadi berkat bagi tetangga-tetangga yang ada, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar berjalan sesuai kehendak Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan yang kami muliakan. Tuhan, ajar kami terus duduk diam di kaki Tuhan dalam ibadah ini, dan apa yang kami lakukan dalam ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru hidup kami. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita angkat satu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Ya, waktunya kita mau olahraga di dalam ruangan dulu. Mau kita kembali ke anak sekolah minggu. Anggaplah kita ini baru umur 5 tahun, ya. 5 tahun, jadi kita mau melompat-lompat. Amin. Amin. Gerakkan kaki dulu supaya tidak kaku waktunya melompat. Kita akan lompat, kita akan memutar-mutar badan. Kembali ke anak sekolah minggu. Waktu Daud melompat-lompat. Waktu Daud melompat-lompat, Allah sudah datang. Allah Tuhan sudah datang. Allah sudah datang.
rumah di tempat ini kami persilakan. Ibu-ibu yang saksi. Ibu-ibu yang saksi katanya. Berbagi berkat bukan dalam bentuk barang aja, tetapi dalam bentuk kesaksian pengalaman pribadi kita setiap hari. Bagaimana Tuhan menolong? Saya persilakan siapa di antara kita yang lain dulu. Ibu aja sendiri. Maksudnya ibu sendiri siapa? Udah pimpin pujian, Suruh saksian lagi. disuruh kesaksian. Amin, haleluya. Ya, jadi nanti saya pulang, saya bawa karung, kan saya berkat saya tersendiri kan. Berkat saya tersendiri, puji Tuhan. Bersyukur. Sudah beberapa minggu yang lalu kami rencana untuk kesini, tetapi baru kali ini terlaksana. Kami bersuka cita karena kami disambut dengan penuh sukacita. Sepanjang jalan juga kami penuh sukacita, apalagi ketika kami sudah belok masuk melihat daun singkong yang luar biasa. Hati kami tambah sukacita. Ya, yang ngambil nggak usah beli. Apalagi nanti sudah ditawarin, kami pulang nanti dengan membawa daun singkong, luar biasa sukacita kami. Ya, itulah kasih Tuhan selalu baik. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau bukan Tuhan mungkin saat ini kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Tapi apa yang kita alami saat ini itu semua karena rencana Tuhan. Dan di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap pribadi kita. Puji Tuhan, kami ada di sini semua dalam keadaan sehat. Artis-artis dari Manggar. Inilah kami artis-artis GBT Manggar luar biasa. Artis-artisnya Tuhan Yesus. Ya, biasanya dulu kami istilahkan artis lorong keluar dari TV rusak. Tapi ini bukan lagi keluar dari TV rusak, tapi keluar nanti dari YouTube. Jadi bagaimana muka kita, bagaimana model kita nanti nonton di YouTube karena kita sementara di video. Nah, artis GBT Manggar luar. Judulnya itu ya. Jadi puji Tuhan, terima kasih buat sambutannya. Ya, kami juga bersuka cita untuk langkah awal dan seterusnya. Jangan bosan-bosan menyambut kami. Apakah kami kemana kami menawarkan diri akan singgah-singgah terus. Karena kami sudah lihat tempat. Ya, siapa tahu ada yang ke Samarinda di handle kami pulang ke Malangan, ya kami akan ganti. Walaupun belum ditawarin, tapi kami menawarkan diri dulu kan. Ya, sebagai saudara, ya sebagai saudara. Ini saja yang kami bisa sampaikan. Mungkin ada dari ibu. Jadi saya ya. Iyalah, soalnya kunjungan ibu-ibu yang saksi, yang nyambut. Ciri ya dulu ya. Ada itu nyanyi Jawa ya. Ya. Nyanyi bahasa Jawa nanti. Kayaknya nggak usah pakai inilah. Suaranya banter soalnya. Belum. Ya petir suaranya. Salam ibu-ibu, enggak juga. Saya mau namanya sudah tahu belum? Mama Steven udah tahu nama saya atau belum, bertahun-tahun ngumpul. Sama samaran. Pasti tahu. Namanya itu baptisan saya Lydia seperti ini. Dulu apa namanya dari Muslim. Dari Muslimah. Jadi apa awal ketemu sama papanya anak-anak itu disitulah awal perjumpaan saya dengannya. Jadi sama-sama Muslim. Dulu papanya Yeta juga Muslim, tapi duluan masuk Kristen atau Muslim. Jadi kalau kita sekarang jadi orang percaya itu bukan karena keinginan kita. Nggak pernah berpikir kan kalau kita itu mau jadi orang Kristen itu kan nggak pernah terpikirkan. Atau menjadi cita-cita saya pengen menjadi orang Kristen itu nggak pernah, karena itu adalah panggilan. Firman Tuhan mengatakan panggilan. Dulu membenci orang Kristen ini. Saya disekolahkan sama adiknya bapak saya itu di Katolik, tapi Alkitab yang kecil itu, Alkitab Perjanjian Baru itu biasanya kan dikasih itu ya yang kecil itu. Saya buang ke parit di depan sekolah. Saya bilang saya ini bukan orang Kristen, saya orang Katolik, saya orang Muslim, saya sholat, saya rajin ngaji.
hampir saya mau masuk ke pondok pesantren, tapi udah ketemu sama bapaknya anak-anak duluan, dia nggak jadi masuk pondok pesantren. Kemarin Arjuna ini Arjuna. Ya, dalam pengiringan dalam kekristenan itu kan apa namanya nggak mulus-mulus. Ada masalah, ada persoalan di dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi. Tapi disitulah kasih Tuhan itu dinyatakan. Kasih Tuhan yang tanpa syarat. Saya suka kata-kata itu, kasih Tuhan tanpa syarat bagi kita. Jadi apapun latar belakang kita, apapun persoalan kita, apapun kehidupan kita, Tuhan tidak melihat itu. Yang dilihat adalah Dia mau menyatakan kasih-Nya. Nah itu terjadi dalam hidup saya secara pribadi dan keluarga kami. Jadi setiap persoalan datang, tapi disitulah Tuhan berikan jalan keluar. Ya, karena kasih-Nya itu tadi, semua karena kasih Tuhan, kembali kepada kasih Tuhan. Jadi apa namanya, di dalam pada waktu mau menikah, itu balik lagi ya, pada waktu mau menikah itu banyak persoalan, banyak masalah dari keluarga itu nggak setuju kalau saya itu harus masuk Kristen. Dulu bapaknya saya bilang kalau mau menikah sama saya, apa maksudnya nikahnya nikah Muslim gitu ya, nikah Muslim. Bapaknya anak masih mau balik ke Kristen terserah, saya tetap Muslim. Tapi dia nggak mau. Kalau mau ya, kalau enggak. Lebih baik saya tinggal, katanya dia begitu. Jadi saya yang kalah gitu. Disitulah prosesnya. Ya sampai hari ini, sampai detik ini tetap dikasihi Tuhan dan juga tetap dikasihi Tuhan. Jadi doakan terus. Ini mungkin IBT yang paling kontol itu ya, yang baru yang baru ya itu perlu dukungan, perlu support yang dari kita semua, membutuhkan dukungan, doa, semangat untuk kita terus bersama-sama melayani di dalam ladang Tuhan. Dua kesaksian kami, anak-anak ada 4, yaitu saya dan Ibu Elia. Itu adalah berkat yang luar biasa. Mereka ini lahirnya yang 2 ini di Samarinda, 1 dan 2 ini di Balikpapan, yang Elia di sini. Asli orang Samboja. Terus saya bilang, kamu orang Samboja, tapi dia sekarang bangga, enggak apa-apa. Dan sekarang jadi IKN katanya. iya Kota, lain di Kota Negara. Seperti itu. Jadi itulah kasih Tuhan. Kalau kita bercerita tentang kasih Tuhan itu enggak ada habisnya. Makanya saya suka dengan bahasa tanpa syarat itu tadi loh. Kalau kasih Tuhan bersyarat, pasti kita ini nggak ada yang bisa masuk surga. Ya kan Bu? Nggak bisa masuk surga karena apa? Semua orang berangkat dari orang berdosa. Dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar, satu pun tidak. Jadi kalau kita berangkat semua dari situ dan Tuhan sudah memanggil kita, memulihkan kita, menyelamatkan kita, semua karena kasih-Nya, karena anugerah kita. Amin. Itu kesaksian kami. Nyanyi. Oh mau nyanyi kamu? Nyanyi ya tuh. Nyanyi. Coba, ayo. Nyanyi apa ini? Dari GPT Abu Rawang Darat. Suara ini sampai coba Terus ini. suaranya betul. Suaranya. Gusti Yesus panjenengan. Kamu nyanyi Coba. Seru nutupin. Gusti Yesus pancen ono ora mungkalan ora bakal citra 2000 tahun kepungkur Gusti Yesus sampun rawuh dunya kinase saking sang widi Gusti rawuh wonten ing bumi supaya wong kang percaya dosane bisa di ngapura
pangapura dosa supaya ora cilaka. Sapa wae kang pracaya bakal antuk gesang langgeng selaminya. Gusti Yesus pancen ana ora mungkan ora bakal cidra. 1000 tahun kepungkur Gusti Yesus sampun rawuh dunya. Kinasih saking samwiti Gusti rawuh wonten ing bumi supaya wong kang percaya dosane bisa dingapura. Saureping langit salumaing bumi kabeh bakal pangapura dosa supaya ora cilaka. Sapa wae kang percaya bakal antuk gesang langgeng selaminya. Sapa wae kang percaya bakal antuk gesang langgeng selaminya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap pujian kita. Waktu ini kita akan memasukkan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari silakan kita berdiri, kita akan satu pujian, jiwaku haus haus akan kasih. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Yesus kekasih. Oh Yesus kekasihku, hanya Namamu kan terukir di hatiku. Seumur
bersyukur kepadamu pada hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama, berjumpa dengan hamba-Mu di tempat ini sekeluarga yang telah Tuhan percayakan dalam pelayanan, dan kami boleh berkunjung dan boleh berjumpa dengan sukacita. Kami telah menaikkan pujian kami, biar itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan terus kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Engkau Allah yang mulia yang patut kami tinggikan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap menolong kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, agar kami dapat mendengar dengan baik, menerima firman Tuhan dengan sukacita, sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang sudah memimpin pujian dan yang sudah bermain musik. Tuhan juga memberkati. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya berterima kasih buat rekan-rekan kaum wanita yang juga sudah mengambil kesempatan untuk datang di tempat ini ya, bersama. Saya katakan kita berkunjung ya. Kita berkunjung itu ya, kita datang, kita membawa berkat, kita beribadah kepada Tuhan, kita juga dapat menikmati berkat yang ada di tempat ini ya. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Dan saya percaya apabila kita pulang nanti, kita akan membawa sukacita oleh karena perjumpaan yang indah saat ini. Dan juga bagi hamba Tuhan di tempat ini juga, saya percaya mereka bersukacita karena telah dikunjungi. Dan bukan saja kita yang mengunjungi, tapi Tuhan juga menghadir di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Puji nama Tuhan. Sebagai dasar renungan kita dalam pertemuan hari ini, saya akan mengajak kita membaca Alkitab, dan setelah itu kita akan lihat merenungkan apa maksud firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 ya. Yang ada Alkitabnya bisa boleh kita baca ayat ini bersama-sama, dan yang tidak, dengarkan saja. Firman Tuhan ini judulnya adalah kepada jemaat di Philadelphia ya. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama bagi yang membawa Alkitab. Mulai ayat 7 langsung ya. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman Tuhan dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, dan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan dijadikan seorang guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutulis nama Allahku,
nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat salah satu surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Philadelphia. Ya, Philadelphia ini dari kata Yunani artinya orang yang mengasihi saudara laki-lakinya. Ya, karena kota Philadelphia ini didirikan oleh seorang raja yang bernama Attalus. Ya, dia membangun kota itu untuk apa? Untuk menyatakan kasihnya kepada adiknya. Ya, nah kota itu namanya Philadelphia. Dan kalau kita melihat di kitab Wahyu ini, ada berapa surat yang ditujukan kepada gereja-gereja yang ada, ya? Ada kepada gereja di Efesus, ada Sardis, ada Tiatira, ada Smyrna, ya. Dan salah satunya adalah Philadelphia. Saudara yang dikasihi, Yesus mengirim surat kepada jemaat di Philadelphia. Ada maksud Tuhan, yaitu surat yang disampaikan itu adalah untuk menguji pekerjaan jemaat atau anak-anak Tuhan yang ada di gereja Philadelphia. Kenapa Tuhan menguji mereka? Karena dikatakan jemaat yang ada di kota jemaat Philadelphia ini ya adalah jemaat yang taat kepada firman Tuhan. Mereka teguh, ya. Mereka punya keteguhan. Artinya kalau teguh itu tidak gampang digoyahkan. Ada banyak cobaan. Kalau kita baca tadi dikatakan ada jemaat iblis, ya, dari orang-orang Yahudi yang ingin mungkin mencari kepentingan sendiri, dan mereka ini menggoda, mereka ini menjadi tantangan buat orang-orang atau jemaat yang ada di Philadelphia ini. Tetapi dikatakan jemaat itu memiliki keteguhan hati, sehingga apapun yang terjadi mereka tidak menyangkal nama Kristus, walaupun mereka harus menghadapi penderitaan. Ya, di dalam ayat yang ke-8, menderita, mereka tetap teguh. Kemudian melalui surat ini yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia, di sini Tuhan ingin mendorong mereka agar mereka tetap tekun dan bertahan di dalam penderitaan. Memang dunia itu semakin hari semakin bobrok, ya. Kalau kita melihat saja saat ini banyak hal yang terjadi dalam moral, ya, dalam kejahatan-kejahatan, semua merupakan tantangan. Untuk itu Tuhan mengingatkan kepada jemaat Philadelphia ini untuk mereka tekun dan bertahan di dalam penderitaan. Bahkan dikatakan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Ya, Tuhan berjanji kepada setiap jemaat-jemaat yang ada itu bahwa Tuhan akan memelihara mereka dari kesukaran yang besar yang akan terjadi. Jadi kita melihat di sini Tuhan mengasihi jemaat yang ada di Philadelphia. Ya, jemaat di Philadelphia itu ya bukan berarti jumlahnya banyak. Mereka jemaat yang mungkin jemaat yang kecil saja, dan mereka punya kekuatan, ya, kapasitas atau mereka punya kekuatan tidak seberapa. Ya mungkin kalau kita berpikir kalau satu jemaat itu orang-orangnya luar biasa, punya pikiran yang luar biasa, punya pengetahuan yang luar biasa, punya talenta-talenta yang luar biasa, berarti orang gereja itu atau umat Allah yang ada di tempat itu akan hebat. Belum tentu, ya. Kalau kita lihat jemaat mereka punya kemampuan yang tidak seberapa, tetapi ada kesetiaan, ada ketekunan, ya, dan tidak digoyahkan walaupun ada banyak tantangan-tantangan. Ya, bukan berarti kita masa bodoh aja dosa belajar, tidak. Artinya saat itu jemaat Philadelphia itu mungkin ya untuk
kemampuan mereka dikatakan itu tidak seberapa, ya. Bahkan juga mereka mungkin sederhana. Kemudian lagi mereka mungkin bukan jemaat yang besar. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, dalam kesederhanaan mereka, dengan keberadaan mereka apa adanya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tantangan yang bisa menggoyahkan mereka, tapi firman Tuhan mengatakan mereka tetap setia, mereka tetap tekun, dan mereka tetap taat kepada firman Tuhan. Ini sesuatu yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ini yang sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dimiliki oleh setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan. Ya. Kalau kita memiliki kesetiaan, ketaatan, tetap mengasihi Tuhan di dalam penderitaan, ya, Tuhan menghargai itu. Kalau di dalam pembacaan kita itu dikatakan Tuhan akan menjadikan mereka sebagai sokong guru, ya, menjadi pilar-pilar yang utama. Kalau di dalam bait Allah itu ada pilar-pilar di situ, dan itu diperhatikan, dan itu luar biasa, ya, dibuat, dilapisi dengan emas, dan itu merupakan sumber kekuatan untuk bangunan itu. Nah, demikian juga jemaat di Philadelphia dikatakan Tuhan akan menjadikan mereka sokong guru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia itu juga merupakan inspirasi buat kita semua kaum wanita dari Manggar yang datang, dan juga bagi keluarga hamba Tuhan di tempat ini dalam pelayanan. Karena dikatakan firman Tuhan itu, ya, segala tulisan yang dilakukan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kebenaran. Kebenarannya yang ini, bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjadikan sokong guru bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dalam kesetiaan, dalam ketaatan, walaupun ada penderitaan atau tantangan yang terjadi, yaitu kekuatan mengasihi, taat, dan setia. Itu yang Tuhan inginkan. Saya percaya keluarga Bapak Gideon di tempat ini bersama dengan jemaat, firman Tuhan ini mengingatkan tetap mengasihi Tuhan dalam kesetiaan, dalam ketaatan, tetap semangat berjuang, ya, walaupun mungkin ada tantangan-tantangan, ya, mungkin dengan apa adanya, ya. Dan saya percaya kalau kita tekun mengiring Tuhan dengan kesetiaan dan ketaatan kita, Tuhan akan menambahkan, ya, menambahkan mungkin jumlah jemaat, akan menambahkan, ya, fasilitas pelayanan, menambahkan hikmat. Anak-anak juga akan ditambahkan, jemaat Tuhan akan ditambahkan talenta-talenta mereka, ya. Tadi kesaksian, ada yang belajar drum, ada yang belajar keyboard, ya, ada belajar gitar, ada yang tidak belajar apa-apa, bisa main keyboard, ya. Itu semua karena apa? Karena Tuhan yang melengkapi. Karena melihat mungkin pertama melihat kesetiaan dari bapak dan ibu, dan akhirnya Tuhan juga memakai anak-anak untuk bisa membantu pelayanan. Saya memang sudah lama, ya, tidak berkomunikasi lagi dengan Pak Gideon, tapi waktu saya jumpa dan Pak Gideon datang ke rumah untuk urus pendaftaran, ya, untuk naik jenjang itu bersama Abed. Di situ saya kagum, saya bilang, kemarin Pak Gideon bisa memotivasi anak-anak untuk bisa membantu orang tua dengan baik, ya. Dan itu diperhitungkan Tuhan, Pak. Kenapa? Karena ada cinta kepada Tuhan, sehingga semua itu dilakukan, sehingga anak-anak saya lihat dapat mendukung pekerjaan Tuhan dengan baik. Dan saya percaya jemaat yang ada di Ambarawa ini tidak akan begitu-begitu saja. Selangkah demi selangkah Tuhan akan memberkati dan melengkapi, ya, sampai di mana Tuhan membuat ini besar. Tapi kita percaya walaupun kecil, Tuhan juga akan menjadikan berkat buat warga yang ada di sekeliling tempat ini, juga buat orang-orang
yang mungkin nonton di YouTube Marketplace itu ya, pasti lewat pelayanan, lewat kegiatan Pak Gideon di luar sana, dan juga lewat pertemuan kita ini ya, lewat kunjungan kaum wanita ini juga akan menjadi berkat buat mereka yang melihat ya. Mungkin ada orang tabernakel di Toraja, mungkin satu saat dia buka, ternyata ada Tante Berna di situ ya. Ada mungkin teman-teman saya di sana, ada Ibu Clark saya di sana. Kalau di Toraja tuh kebanyakan panggil saya kakak. Ada Kak Clark saya di sana ya. Karena Bapak Tuhan di sana yang artinya yang dewasa, bukan yang tua ya. Itu semua adik-adik kelas saya waktu saya kuliah di Lawang ya. Jadi mereka semua panggil, lihat semua. Dan itu juga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini dikatakan tadi bagaimana jemaat itu walaupun sumber dayanya terbatas ya, dan mungkin mereka tidak banyak, tetapi ada kesetiaan, kasih kepada Tuhan dan ketaatan, dan punya semangat beribadah ya, punya semangat beribadah, punya komitmen untuk taat kepada firman Tuhan di dalam situasi apapun ya. Kita harus punya komitmen, baik kita yang datang maupun keluarga hamba Tuhan di tempat, harus ada komitmen kita untuk taat kepada firman Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan memperhatikan. Di masa kesukaran Tuhan akan pelihara kita. Ini janji Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Ini janji Tuhan juga kepada kita ya. Walau orang bilang, wah sekarang sulit, jangan takut. Ya kayaknya kita pulang datang di sini, wah rumahnya Pak Gideon besar, tempat ibadahnya. Kalau lihat-lihat ke dalam, alat musiknya lengkap, ya. Lihat keluar, ada banyak bunga-bunga yang indah, ya. Ada kolam di mana ada ikan. Nah, kita nanti sebentar selesai ini jalan-jalan ke belakang. Nah, itu adalah berkat Tuhan bagi keluarga di tempat ini ya. Untuk itu ke depan Bapak Gideon dan keluarga tetaplah setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dan tetap semangat dalam situasi apapun. Karena penderitaan, tantangan yang datang menimpa adalah ujian iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, kita mau tetap tekun dan setia kepadanya di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang kita alami. Janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu bukan Allah yang pembohong, Allah yang berdusta. Tapi apa yang Dia janjikan itu Dia akan tepati. Tetap setia. Maupun kita yang hadir saat ini, saya percaya mungkin ada ibu-ibu yang sudah tua, Tante Berna, Nenek Prima, ya mau datang juga di tempat ini. Ya padahal banyak juga kesibukan, tapi Tuhan juga akan memperhitungkan itu. Ya kita yang ibu-ibu muda juga Tuhan akan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam hidup kita, dan tetap kita lakukan itu. Terima itu dengan sukacita dan lakukanlah itu dengan sukacita. Tuhan akan menjadikan kita sokor guru. Tuhan akan menjadikan kita harta yang terindah. Kita akan menyanyikan satu pujian. Tuhan, inilah hidupku. Kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Kita berdiri semua. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami selalu di tengah kegelapan dunia, membawa
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Nanti saya minta Ibu Ratna berdoa buat firman Tuhan dan buat juga kita semua yang hadir pada saat ini. Setelah itu nanti Bapak Gideon akan tutup dengan doa berkat untuk kita semua pada hari ini. Bapak di surga, terima kasih Bapak atas sudah jalannya ibadah. Kami pada saat ini sampai saat ini Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu yang luar biasa. Biar firman yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan memulaikan di setiap hati kami. Biar firman itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah yang lebat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu Tuhan hamba-Mu yang sudah Kau pakai. Biar Tuhan pakai lagi yang luar biasa Tuhan. Berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan, biar dapat melayani kami dapat waktu yang ada yang sudah Kau percayakan. Hamba juga Tuhan bersyukur buat keluarga Bapak dia di tempat ini yang sudah menerima kami, akan menerima kami dalam ibadah ini, bahkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar firman ini juga bisa menjadi kekuatan baru buat keluarga hamba-Mu di tempat ini, dan mereka boleh semakin maju dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Hamba percaya Kau pasti mengirim jiwa-jiwa baru Tuhan. Kau pasti menyediakan gedung yang baru buat Amin. Amin. Maka semuanya Tuhan anak-anak tersebut Kau lengkapi. Terima iman-iman anak-anak Tuhan Kau lengkapi dengan luar biasa di tempat ini. Biar keluarga Pak Gideon, istri, anak-anak yang ada Tuhan, biar mereka boleh menjadi berkat. Amin. Dan lewat semuanya itu nama Tuhan yang akan Haleluya. sekali lagi buat firman-Mu Bapa, dan kami juga serahkan keluarga hamba-Mu di tempat ini, biar mereka boleh tetap kuat, tetap sehat dalam kehidupan mereka. Terima iman mereka kepada Tuhan, kokohkan Tuhan, biar mereka boleh menjadi jemaat-jemaat seperti yang sudah disampaikan hamba. Terima kasih Bapa di surga, anak-anak Tuhan yang dalam bangku sekolah Tuhan berikan kecerdasan jikat yang luar biasa, dan yang bekerja Tuhan terus berikan kesehatan. Usaha-usaha mereka Tuhan juga campur tangan Bapa. Ada tantangan-tantangan, tapi kami percaya kalau mereka berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti membukakan jalan buat mereka semua dan memberikan yang terbaik buat mereka semua. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang akan Amin. Terima kasih buat semuanya. Ada juga kita berikan kesehatan, kekuatan dan iman yang kokoh Bapa. Walaupun dia di mana berada, dia boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini mohon hamba satu hamba yang hamba panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Mari kita saudara-saudara yang kekasih mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat damai sejahtera sukacita. Terimalah kekuatan kesehatan. Terima kemampuan. Terima hormat, kemuliaan, kebaikan, kebajikan. Bahkan kekayaan dan kelimpahan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua dan kita diberkati. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.